Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu semangat dan selalu bahagia hari-harinya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi seputar psikoanalitik kontemporer oleh Erik Erikson. Oke, jadi pertama kita akan kenalan dulu nih sama Erik Erikson. Beliaunya ini merupakan muridnya dari Sigmund Freud. Lahir pada 15 Juni tahun 1902 di Jerman. Pada tahun 1927 sampai dengan 1933, Erikson ini bergabung dengan lembaga pendidikan untuk mengajar anak, yaitu dengan Montessori, berupa metode pembelajaran dan perkenalan dengan psikoanalisa miliknya Freud melalui Anna Freud. Erikson ini juga meyakini bahwa perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ada krisis di setiap tahapannya. Erik Erikson dipercaya sebagai pelopor pendekatan perkembangan di sepanjang kehidupan. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ini ya, famous teori dari Erik Erikson. Yang pertama itu biasanya terkenal dengan istilah-istilah ego identity. Terus ada stage of psychological development. Ini termasuk ini ya, basic trust versus mistrust, dan identity versus identity confusion, intimacy versus isolation itu juga. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama, ego identity ini merupakan gambaran mengenai diri kita di segala peran sosial yang kita jalani. Kemudian stage of psychological development ini yaitu 8 tahapan perkembangan menurut Erikson ya, perkembangan psikososial. Kemudian basic trust versus mistrust, yaitu rasa percaya dan ketidakpercayaan yang telah tumbuh sejak awal perkembangan. Kemudian identity versus identity confusion, pembentukan identitas diri pada remaja, intimasi dan isolation itu kemampuan membangun relasi cinta yang sehat. Oke, next kita akan membahas tentang psikologi ego menurut Erikson. Jadi ego menurut pandangan Erikson ini berbeda ya dengan menurut Freud. Kalau menurut Freud, ego itu berdasar pada realita, menjadi penengah antara id dan superego ya. Jadi kalau menurut Erikson ini terbagi menjadi 3 jenis ego. Yang pertama ada body ego. Body ego itu pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri, atau gambaran terhadap diri yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua ada ego ideal, yaitu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Nah, ini tidak hanya fisik tapi juga secara keseluruhan dari diri kita, atau gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri kita sendiri. Ya pastinya punya lah konsep ideal ya, ideal sempurnanya kita itu gimana sih gitu. Jadi yang ketiga ada ego identity. Ego identity ini merupakan gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial di lingkungan tertentu, atau gambaran mengenai diri kita dalam berbagai peran sosial. Begitu. Selanjutnya kita membahas tentang 8 tahapan perkembangan ya. Ini next. Jadi kita ulik lebih dalam mengenai tahap perkembangan menurut Erikson ini. Yang pertama ada trust versus mistrust. Ini terjadi pada bayi ya, usia 0 sampai 1 tahun. Nah, jadi bayi ini berusaha untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan.
Dan jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, maka anak akan mengembangkan kemampuannya untuk dapat mempercayai dan mengembangkan harapannya. Nah, kemudian jika krisis ego ini tidak pernah terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam pembentukan rasa percaya dengan orang lain di sepanjang hidupnya. Selalu meyakinkan dirinya bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan saja dari dirinya. Jadi pada usia ini ya, anak itu masih membutuhkan istilahnya seperti rasa aman lah dari ibunya, kayak misalkan dapat ASI gitu, terus selalu diberi makan, intinya ya kasih sayang lah ya. Jadi kalau misalkan pada tahap itu terpenuhi, maka ya akan berjalan mulus di masa kehidupan mendatangnya. Kemudian yang autonomi versus same end up ini terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Pada tahap ini anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya dan mengajarkan untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Nah, apabila anak tidak berhasil melewati fase ini, maka anak tidak akan memiliki inisiatif yang dibutuhkan pada tahap berikutnya dan akan mengalami hambatan terus-menerus pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, inisiatif dan versus guilt ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun. Jadi, anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Resolusi jika tidak berhasil di tahapan ini akan membuat anak takut dalam mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Nah, anak akan memiliki rasa percaya diri dan rendah. Anak akan memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia dewasa. Selanjutnya, industri versus inferiority terjadi pada anak usia 6-12 tahun. Nah, pada saat ini anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas khususnya, yaitu tugas-tugas akademik ya. Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang sudah diperoleh. Keterampilan ego yang diperoleh dalam kompetisi tersebut. Nah, jika anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya, akan merasa inferior gitu. Selanjutnya, identity versus identity confusion terjadi pada individu usia 12-20 tahun. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun, akan tetapi peran kelompok atau teman sebaya mulai meninggi ya. Dan apabila anak tidak sukses pada fase ini, maka akan membuat anak mengalami krisis identitas dan begitupun sebaliknya. Kemudian intimasi versus isolation ini terjadi individu usia 20-30 tahun. Orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Nah, bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta. Selanjutnya, generativity versus stagnation ini terjadi pada usia 30-65 tahun, yaitu individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan
dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini, maka keterampilan ego yang dimiliki adalah perhatian. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan. Dan bila individu tidak sukses melewatinya, maka akan akan merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Selanjutnya, integrity versus despair. Ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat makna, ketentraman, dan integritas. Refleksi ke masa lalu itu terasa menyenangkan, dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Nah, apabila individu sukses melewati fase ini, maka akan timbul perasaan puas akan dirinya ya. Sedangkan apabila mengalami kegagalan, maka tahapan ini akan menyebabkan munculnya rasa putus asa. Ya, rasa putus asa. Oke, selanjutnya ini lebih ke perbandingan teorinya Erikson sama Freud ya. Jadi seperti Freud, Erikson yakin bahwa meskipun dorongan biologis memiliki arti yang amat penting, namun tekanan sosial dan kekuatan lingkungan memiliki dampak yang lebih besar. Pengamat terperinci atas kekuatan-kekuatan seperti ini adalah kehidupan individu akan memperlihatkan apa yang oleh Erikson sebut sebagai psikohistori, yaitu riwayat kejadian-kejadian sosial yang berinteraksi dengan proses-proses biologis sehingga menghasilkan perilaku. Teknik yang banyak digunakan Erikson adalah menghubungkan antara pengalaman masa lalu individu dengan perilaku mereka sekarang sebagai upaya untuk memahami faktor-faktor motivasi, hasil-hasil perilaku, dan kebutuhan individu pada masa berikutnya. Apabila tahapan-tahapan perkembangan dalam Freud mengandung ciri psikoseksual, maka tahapan menurut Erikson ini mengandung ciri psikososial ya. Lantaran Erikson terus serius membahas terhadap faktor-faktor sosial tersebut. Gitu. Oke, sepertinya ini sudah slide terakhir ya. Jadi yang patut kita petik dari teori ini adalah setiap pengalaman akan meninggalkan jejak dalam diri anak yang akan dibawa seumur hidupnya dan memberikan warna di kehidupannya mendatang. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Mari kita lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih.